Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel official SMK Negeri 1 Lipar. Untuk podcast pertama kali ini itu kita coba-coba ya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, saya di sini adalah sebagai host. Nama saya Ridwan Dwi Irawan yang kebetulan saya itu adalah alumni SMK Negeri Lipar dan sekarang ini menjadi guru di SMK Negeri 1 Lipar. Nah, di sini di hadapan saya itu sudah ada dua orang yang luar biasa yang kaitannya dengan topik yang mau kita bahas adalah kedisiplinan untuk kesuksesan di SMK Negeri Lipar ini. Pertama ada Pak Wardoyo, sehat Pak Kepala? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Pak Nur yang dari Kesulitan juga sehat? Alhamdulillah. Kita tuh mau ngobrol santai Pak, jadi terkait kita kan isunya sekarang kan disiplinan ya, karena mungkin setelah pandemi terus sekarang siswa ini udah mulai disiplin lagi. Nah, kira-kira saya tuh pengen tahu respon dari baik dari Pak Kepala sebagai pengelola di SMK 1 Lipar dan juga Pak Nur dari Kesulitan tuh gimana sih kira-kira nanti ke depannya. Nah, jadi fokusnya nanti mau ke situ, tapi sebelumnya saya minta untuk masing-masing dari Pak Kepala dan Pak Nur untuk perkenalan diri dari mulai udah berkecimpung di dunia pendidikan berapa lama, terus riwayatnya itu gimana? Mungkin dari Pak Kepala dulu, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Nama sudah tahu ya, nama saya Wardoyo Mas ya. Jadi saya di pendidikan saya mulai menjadi guru tahun 2001 Mas di SMK Negeri 2 Wonosari ya. Wonosari. Dan saya di jurusan TKR, ini sama dengan Pak Nur, saya juga di jurusan TKR. Kemudian di tahun 2020 yang lalu saya diberi amanah untuk di SMK Negeri 2 Gedangsari, mengambil di SMK Negeri 2 Gedangsari. Ya 2 tahun saya pindah di SMK Negeri Lipar ini tempatnya pada tanggal 26 Maret 2022 kemarin. Sehingga secara total kalau di guru berarti 2001 sampai 2023 ya 22 tahun lebih. Oh, 22 tahun. Ya 22 tahun ya. Kemudian sebelumnya saya pernah di birokrasi Mas, saya di kecamatan selama 5 tahun jadi 9 itu tahun. setelah atau sebelum sebelumnya saya jadi guru. Itu mungkin Mas untuk peran saya ya. Oke, mungkin lanjut dulu ke Pak Nur. Ya nanti adil dulu. Kalau saya ini Pak Wardoyo ini senior ya di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ya, itu senior. Kemudian kalau saya 2005 saya mulai ngajar. Kemudian sampai sekarang Mas, sampai sekarang 2023 ya kira-kira sudah 18 tahun. Beda tipis lah ya Pak. Beda tipis ya. Sekarang sebelumnya Bapak Wardoyo ini tidak langsung menjadi guru dia Pak. Oh, nah, gitu. Beliau berkecimpung di dunia lain. Berarti ini pakai zaman tangan Pak Nur langsung jadi guru. Iya, ya, saya mengajar dulu. Ya. Begitu Mas. Oke. Nah, ini kan kalau yang saya lihat tuh Pak Wardoyo itu sebenarnya saya konfirmasi dulu udah pernah di Kesulitan di SMK sebelumnya atau? Ya, saya di SMK 2 Wonosari itu dari 2001 sampai saya pindah, saya di kesiswaan terus, artinya pembina OSIS dari itu, kemudian pernah di Waka Kesiswaan. Oh, jadi ya. Itu plot twist banget, saya belum pernah dapat info itu. Nah, di sini tuh saya udah nyiapin beberapa pertanyaan Pak Kepala. Jadi di antara itu sekarang kan fokusnya kan disiplin ya. Menurut Pak Kepala, kalau parameter disiplin itu di anak zaman sekarang tuh gimana sih Pak? Kira-kira yang harus dimiliki siswa zaman sekarang tuh apa? Parameternya apa aja yang mungkin dari sudut pandang Pak Kepala tuh harus dimiliki siswa zaman sekarang? Disiplin itu sebenarnya sangat sederhana sebenarnya. Disiplin itu satu, taat saja. Kalau kita sebagai muslim ya disiplin itu takwa sebenarnya. Jadi hakikatnya disiplin itu adalah taat menjalani aturan yang ada. Baik dari sisi waktu, dari sisi mungkin yang lain artinya dari sisi misalkan aturan-aturan yang diterapkan di sekolah itu ada seragam, ada apa ya, mungkin pembelajaran dan sebagainya. Disiplin itu ya taat. Artinya kalau apa yang sudah kita sepakati menjadi sebuah aturan, kemudian kita jalankan sesuai dengan aturan itu, ya itu disiplin. Karena kalau sebagai seorang muslim, takwa sudah cukup mewakili disiplin secara total. Berarti tetap taat peraturan sekolah sama taat aturan agama masing-masing ya Pak? Iya, kesimpulannya kayak gitu ya Pak. Nah kalau dari Pak Nur, nah ini kan udah sering banget Pak Nur di kesiswaan kan, jadi sedikit banyaknya pasti udah tahu deh di kesiswaan tuh poinnya apa aja. Nah, kalau melihat keadaan sekolah dari zaman
saya dulu kan saya juga alumni nih, Iya, jadi iya. sedikit banyaknya udah tahu lah perbandingan saya sendiri sama Siswana. Kalau Pak sendiri melihat dari yang zaman saya yang waktu itu masih apa-apa masih serba jauh dari gadget lah, terus sekarang melihat distraksi dari sesuatu banyak banget terkait gadget tuh kira-kira gimana? Bedanya apa? Sangat jauh berbeda. Sangat Jauh banget ya berarti ya, Pak? Jauh banget. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Sekarang ini ya kita tahu sendiri Mas, anak-anak kalau terkait dengan teknologi ya, terutama dengan gadget, HP itu anak-anak ibaratnya tidak bisa lepas dari situ. Lah, perbedaannya itu di sini sekarang. Kalau menurut saya, kalau zaman dulu itu siswa itu masih mau berusaha, masih mau ngejar. Ketika ada tugas, mau istilahnya mau lari sana, mau lari sini ngejar. Nah, sekarang itu tidak. Kalau sekarang ya, sekarang tidak. Sulit. Ya. Jenengan juga sebagai sekarang di institusi pendidikan sebagai pengajar pasti juga sudah menyadari hal-hal seperti itu. Pak Wardoyo juga dulu juga pasti sangat mengetahui sekali begitu. Perbedaannya jauh di situ. Lah anak-anak sekarang itu cenderung lebih Mas, kalau saya istilahkan tidak mau rekoso. Ya mungkin karena pegang HP itu bisa tanya di situ dan sebagainya. Tapi ya itu tadi. Ada sesuatu yang hilang menurut saya ketika zaman perbedaan antara yang zaman dahulu dengan yang sekarang sudah ada yang hilang siswa zaman dulu dengan sekarang. Apakah itu salah satu alasan yang melatar belakangi kenapa sekarang siswa itu dilarang untuk membawa HP, Pak? Kira-kira apakah itu salah satunya atau gimana? Ya kita kalau peraturan itu kan mungkin sudah dari dulu Mas. Yang pertama memang aturan itu ada itu untuk mengenakan semua sebenarnya, untuk mengatur semua ya. Itu. Kemudian dibuat tidak kenapa itu karena sekolah mencoba untuk mengurangi frekuensi anak pegang HP, siswa pegang HP. Sehingga bisa fokus kepada yang lain. Kalau di rumah monggo misalnya mau pegang HP, mungkin orang tua kurang bisa mengontrol lah. Kita di sekolah berusaha untuk mengontrolnya itu untuk tidak memegang HP. Kalau menurut Pak Kepala, ini kan tadi Pak sudah menyampaikan. Nah, pada akhirnya kan sekarang itu siswa dilarang bawa HP karena kebijakan bersama ya Pak, yang kita sepakati bahwa siswa nggak boleh bawa HP. Kalau menurut Pak Kepala sendiri secara subjektif bukan objektif, itu kira-kira kalau Pak Kepala termasuk yang pro atau kontra buat siswa itu nggak bawa HP? Baik begini. Jadi sebenarnya letaknya bukan masalah pada membawa HP dan tidak, tapi kedewasaan anak-anak ini. Jika sebenarnya kan anak-anak dewasa dalam menggunakan gadget itu sebenarnya di bawah itu tidak masalah. Tapi karena anak-anak itu belum dewasa, dia tidak tahu kapan harus menggunakan HP, kapan dia harus belajar. Ini menjadi masalah, sehingga sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan sekarang adalah bagaimana anak-anak itu bisa dewasa menggunakan perangkat HP ini, sehingga harapan saya ke depan justru anak-anak itu kita minta untuk bawa HP. Untuk apa? Untuk belajar. Kan mau nggak mau ini ya belajar. Sekarang itu memang eranya begitu. Jadi tetapi sekarang saya melihat artinya teman-teman guru dan saya melihat anak-anak itu belum dewasa belum siap. Kalau nanti sudah siap, secara mental sudah siap, dia bisa memilih mana yang harus dilakukan. Insya Allah tidak ada masalah bawa HP, dan mestinya sekarang belajarnya memang itu karena itu yang media yang paling mudah untuk anak-anak bisa menerima sebenarnya. Ini yang perlu kita upayakan bersama-sama mendewasakan anak-anak ini. Nah, untuk proses menuju dewasa nih Pak, itu kan nggak instan ya. Mungkin siswa juga butuh waktu penyesuaian dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau dari Pak Kepala sendiri, peran guru untuk menumbuhkan kedisiplinan dan termasuk kedewasaan tadi itu gimana sih kira-kira? Kalau sekarang guru kan mau nggak mau ya harus pelan-pelan menjadi siswa biar nanti lebih bijak lagi menggunakan teknologi. Kira dari Pak Kepala gimana? Guru itu kalau dulu rohnya guru itu adalah sebagai seorang panutan. Jadi pertama ya kita minta kepada Bapak Ibu guru, kita akan mulai Bapak Ibu guru ini sebagai panutan untuk anak-anak, biar bagaimana disiplin Bapak Ibu guru dan seterusnya menjadi contoh untuk anak-anak semua. Kemudian yang kedua, harus kita gaungkan terus bagaimana budaya untuk penggunaan gadget dan seterusnya ini harus kita upayakan terus, kita sosialisasikan terus. Termasuk bagaimana kalau tadi mengatakan kedisiplinan ya, kaitan dengan kedisiplinan,
bagaimana justru nanti dari HP ini bisa kita gunakan untuk kontrol kedisiplinan untuk anak-anak dan seterusnya. Ini kita lakukan inovasi-inovasi terus di dalam membangun kedisiplinan anak, termasuk dalam membangun kedisiplinan anak-anak dalam menggunakan media komunikasinya ini. Termasuk yang sekarang yang mungkin ya ini menjadi sesuatu yang saya pikir perlu sekali untuk segera kita tangani adalah bagaimana bermedia sosial. Kita sering tidak sadar ketika kita bermedia sosial itu tidak sadar bahwa kita melakukan satu pelanggaran. Ini etikanya belum. Ini etika bermedia sosial. Ini mungkin nanti dari teman-teman di kesiswaan yang akan menggodoknya itu kemudian kita sosialkan kepada anak-anak. Dan mestinya kita harus bekerja sama dengan orang tua dan seterusnya. Ini yang mungkin selalu harus kita kembangkan. Walaupun memang anak-anak ini, mohon maaf ya, kalau sudah luar sekolah sudah tidak bisa kontrol di rumah, orang tua sendiri ketika sudah di rumah juga mengontrol anaknya juga sulit. Kenapa? Karena memang tingkat pendidikan orang tua dan seterusnya itu memang masih perlu sosialisasi itu. Sangat kompleks sekali ya kalau dilihat sekarang tuh masalahnya aja yang mungkin dulu belum kebayang ya kalau masalah teknologi itu bakal serumit ini dalam hal kedewasan siswa ya. Nah kalau Pano sendiri kan dari kesiswaan itu kira-kira gimana sih Pak cara menumbuhkan kedisiplinan, kedewasaan ke siswa biar mereka tuh semakin kesini tuh belajar dari apa, misalnya yang kemarin kok yang awal pandemi boleh bawa HP sekarang agak dilarang karena mungkin mereka dianggap belum dewasa. Nah kira-kira untuk menumbuhkan disiplin itu gimana sih Pak? Kalau dari kami di tim kesiswaan kami itu kami sering-sering mensosialisasikan peraturan-peraturan sekolah. Istilahnya kami mengingatkan kembali peraturan sekolah yang sudah disepakati seperti itu. Setiap apel pagi ataupun setiap ada kegiatan pasti kami selalu menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak selalu tertib, selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Kemudian juga apabila ada penindakan kami ketika ada pelanggaran peraturan kami juga melakukan penindakan atau pendekatan kepada siswa-siswa yang melanggar tersebut. Yang kami lakukan seperti itu Mas. Istilahnya nelateni begitu. Kita tidak bosan-bosannya menegur siswa. Kita seperti itu. Kalau sekarang si siswa itu cenderung yang nurutnya tuh kalau dikasar atau dilunak kira-kira Pak kalau siswa sekarang. Kalau dulu kan waktu zaman saya kan harus militer banget nih kayak kalau harus pramuka aja kalau jalannya enggak sambil jalan kodok itu juga belum afdol. Nah kalau zaman sekarang tuh gimana sih Pak siswa itu lebih condongin kemana yang di tangannya hard, yang keras atau yang dilunakan Pak kalau sekarang itu cenderung susah semuanya gitu Pak. Dikerasin nggak jadi. Ketika kita lunak itu tadi makanya saya sampaikan lebih tepatnya ke pendekatan ke masing-masing siswa. Jadi lebih cenderung ke pendekatan secara halus. Kalau dengan sifat yang keras dan sebagainya itu cenderung siswa lebih banyak memberontak dan ketika melakukan tidak sambil gerundel begitulah istilahnya. Maka kemungkinan malah ada dendam juga. Pak guru kok malah menghukum saya. Iya tuh Pak kadang. Ya seperti itu. Maka kita pendekatan nih Bapak. Kita di siswaan sudah sering berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kita akan mengedepankan istilahnya pendekatan yang persuasif. Ketika ada yang siswa yang melanggar kita tanya secara halus kok seperti ini sehingga menumbuhkan kesadaran sendiri. Sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti itu lagi begitu. Ya kita berproses Mas. Kita berproses belajar dari ini yang sudah. Nah ini kan udah kompleks banget ya antara siswa terus guru dan gimana caranya buat kedua ini saling ketemu. Nah kalau saya balik ke Pak Kepala dulu, kalau misal dari menurut Pak Kepala tuh ini kan mereka kalau kita bahas mereka kan pasti nggak bisa lepas dari orang tua dong karena tadi Pak Kepala juga bilang itu kontrol dari orang tua kan. Nah mungkin kalau orang tua tahunya mereka kan anaknya kan baik-baik aja sekolah ya, belum tentu tahu mereka ada masalah bersekolah, siswa juga belum tentu cerita kan. Nah kalau gambaran asli yang sekiranya Pak Kepala mau sampaikan ke orang tua yang mungkin nonton kan, pasti ini juga ada yang nonton sih orang tua. Itu gimana sih gambaran aslinya siswa di sekolah itu? Apakah mereka benar-benar baik-baik aja itu atau misalnya orang tua tuh perlu tahunya apa? Kalau
Ya sebenarnya kalau kita kembalikan ke pendidikan kita itu kan sebenarnya ada 3 pilar pendidikan kita. Ada yang ada di sekolah, ada di rumah, dan ada di masyarakat. Yang orang tua tahu gitu kan, pendidikan itu hanya di sekolah. Jadi ketika anaknya sudah sekolah itu sudah dianggap baik-baik saja. Padahal di luar itu, selama di sekolah insya Allah kita teman-teman yang ada di sekolah ya, itu mungkin sudah membimbing anak ini sehingga kalau di sekolah bisa kita katakan kita garansi, kita jamin bahwa anak-anak itu baik ketika di sekolah. Ketika di luar sekolah. Nah kemudian inilah yang mungkin nanti kita perlu selalu berkomunikasi dengan orang tua dan kita bangun komunikasi itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan perbanyak parenting ya untuk orang tua. Mungkin walaupun tidak hadir di sekolah, tapi parentingnya mungkin bisa dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Karena kita sekarang sudah ada grup, ada ini dengan orang tua. Yang jelas informasi-informasi apa ini yang nanti mungkin perlu kita sampaikan ke orang tua dan sebaliknya orang tua menyampaikan ke sekolah. Dan nanti ada sinkron, ada apa ya? Pembinaan atau ada bimbingan yang pas antara ketika anak itu di rumah dan di sekolah ada masalah itu bisa segera kita tangani bersama. Saya menambahkan yang disampaikan Pak tadi ya. Jadi sekolah ini sekarang kan dikembangkan untuk apa ya? Kedisiplinan itu kan dibentuknya ada beberapa macam. Satu dengan paksaan, yang kedua dengan membangun kesadaran dan pembiasaan. Dulu sudah pernah kita lakukan yang namanya paksaan. Memang ya paksaan itu lama-lama dia akan terpaksa, lama-lama akan biasa. Tetapi itu mungkin akan menimbulkan efek yang lain ya di dalam jiwanya anak-anak. Nah sekarang akan kita kembangkan bagaimana membangun disiplin itu dengan kesadaran. Kita akan banyak dialog. Dan kita sudah melakukan beberapa kali dialog ya dengan anak-anak dan akan selalu kita evaluasi baik dari sisi Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak. Saya telah mengembangkan ini, jadi nanti setiap 1 bulan sekali saya akan dialog dengan Bapak Ibu guru. Nanti anak-anak juga akan begitu, akan kita lakukan dialog. Bagaimana yang kita lakukan ini? Apakah anak-anak ada keberatan? Apakah ada sesuatu yang dengan penerapan ini ada yang salah? Artinya jangan-jangan anak-anak nggak tahu apa sih tujuannya, misalnya ya, ada potongan rambut pendek. Tujuannya apa itu? Ya, mungkin tuh mereka juga paham juga. Ya, belum paham. Kenapa rambutnya harus pendek? Padahal di luar sana itu namanya kita belajar nggak harus pendek, kita bisa ini. Ini kan harus kita jelaskan apa maksudnya. Dan seterusnya karena SMK berbeda dengan SMA. Ini yang perlu kita jelaskan kepada anak. Kenapa harus pendek? Kenapa harus sepatunya harus hitam? Kenapa harus seragamnya ukurannya harus ditentukan dan sebagainya, ini harus selalu kita selesaikan. Jadi anak-anak tahu, kalau sudah tahu, anak-anak bisa memberikan masukan. Masukannya seperti ini. Nanti kan yang kita olah menjadi keputusan bersama yang kita akan kita jalankan bersama. Harapannya kalau anak-anak ini sudah ikut memutuskan di situ apa yang aturan yang ada itu, harapannya ya itu yang akan dijalankan anak-anak. Yang telah kita kembangkan itu dengan membangun kesadaran anak dan membangun kepedulian anak-anak. Ini yang mungkin akan selalu kita kembangkan ke depan. Harapannya disiplin atau aturan yang di sekolah itu memang muncul bukan hanya dari kita, dari Bapak Ibu guru, bukan hanya dari aturan, tapi muncul juga dari hati anak-anak. Tapi itu lebih menguntungkan nggak sih Pak? Kayak misal kita membiasakan sesuatu untuk tertib, potongan rambut pendek dan sebagainya. Itu nanti pada akhirnya kalau misalnya mereka kerja, itu kan terbiasa dengan tertib dan nggak gampang. Iya, itu tujuan kita, memang tujuan kita itu. Tetapi bagaimana ketika kita rambutnya, anak-anak kita minta rambut pendek, tetapi anak-anak biar tahu kenapa sih harusnya rambut pendek. Terus anak-anak biar juga lihat bukan hanya di sekolah kita, di sekolah yang lain, mungkin di industri, biar kita beri kesempatan untuk belajar ke sana, kemudian memberikan masukan ke sekolah. Oh begini loh Pak, kalau rambutnya harus pendek itu harus begini, caranya harus begini. Seperti saat ini. Dulu kalau motong rambut yang motong pembina aja. Sekarang enggak, yang motong anak-anak sendiri. Ya anak-anak sendiri potong sendiri, hanya alatnya kita sediakan di sini. Harapan kita apa? Harapan kita memang itu muncul dari hatinya ketika potong. Ini ya. Topiknya sangat menarik ya, tapi nah kita beralih dari kedisiplinan dulu Pak. Jadi kan tadi kan temanya kan kedisiplinan untuk kesuksesan ya. Terus tadi kan udah bahas disiplin cukup jauh tuh. Nah sekarang tuh kita mau beralih kalau prestasi siswa yang sukses kita temanya mau gitu deh, yang pembahasan ini. Nah, dari Pak Nur dulu, kalau siswa kan pada akhirnya mereka bakal lulus dan nanti kedepannya pasti jadi misalnya mereka jadi apa, kita juga bangga juga ya Pak. Kira-kira kalau Pak Nur lihat itu siswa kita, terus berapa besar sih peluang
untuk mengibarkan bendera kesuksesan di luar sana. Karena maksudnya nanti kalau mereka udah lulus kan pasti jadi orang, jadi ini. Kira-kira kita tuh kesiapannya udah berapa persen Pak? Kalau melihat siswa kita ya Pak, itu kesiapannya itu di dunia kerja tuh gimana? Kalau siswa kita ya, khususnya di SMK Negeri 1 Ngelipar ini, memang saya sering bukan sering ya, maksudnya beberapa alumni itu berkomunikasi dengan saya. Banyak yang kerja seperti di Isuzu, kemudian di perusahaan-perusahaan yang lain. Ketika datang ke saya itu selalu diingat, oh betul Pak yang jenengan sampaikan, begitu. Menyampaikan disiplinan yang kita sampaikan dulu, peraturan tata tertib yang ada di sekolah yang kita sampaikan dulu itu mereka sangat merespon bagus, dan itu mereka alami ketika di perusahaan. Bahkan katanya di perusahaan itu lebih ketat lagi Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan yang berskala internasional, misalnya seperti contohnya di Astra, peraturan di sekolah kita itu malah jauh lebih ringan daripada ketika sudah bekerja. Jadi sebenarnya kalau siswa itu bisa mengikuti peraturan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah ini, saya yakin mereka kalau ditanya kesiapan, saya yakin siap. Bisa saya katakan 100% mereka siap menghadapi dunia kerja. Nah itu kembali ke siswanya masing-masing itu. Seperti itu Mas. Kalau saya seperti itu. Sukses nih, kalau saya balik Pak Kepala dulu. Definisi sukses dari Pak Kepala, dari kacamatanya Pak Kepala itu apa sih Pak? Baik, sebenarnya sukses itu sederhana sebenarnya. Sukses itu adalah sesuai yang diinginkan sebenarnya. Cuma kalau sekarang yang berkembang itu sukses itu kalau menjadi jabat, menjadi pengusaha, nah itu sukses mungkin menurut kacamata material. Tetapi sebenarnya sukses itu kalau sudah anak punya cita-cita ini tercapai atau dia punya keinginan tercapai, sukses sebenarnya. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya kan ada mekanisme. Jadi ketika anak masuk itu kemudian kita, apa sih cita-cita kamu? Oh cita-cita saya mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Nah sekolah itu mengarahkan apa yang akan di anak-anak cita-citakan itu. Ya mungkin mau kuliah berarti harus kita bimbing. Yang mau kerja kita bimbing mau kerja, mau wirausaha kita bimbing wirausaha. Nah kalau udah lulus kemudian sesuai apa yang harapan, itu sudah sukses sebenarnya. Nah jadi sulit mengatakan sukses itu yang seperti apa. Tetapi memang kacamata kita selama ini yang dikatakan sukses adalah ketika anak-anak sudah lulus dan bisa bekerja dengan posisi tertentu atau dia menjadi seorang pengusaha yang itu yang dikatakan sukses. Dan sekolah selama ini sampai disampaikan Pak Nur tadi sudah berusaha untuk itu memfasilitasi anak-anak untuk itu. Jadi kita selalu berkembang, selalu berkembang mengembangkan diri seperti itu. Sekarang ini mohon maaf saya bersama teman-teman yang ada di manajemen tengah berusaha untuk bagaimana anak-anak itu sekarang kita berikan bekal untuk jiwa entrepreneurnya. Kenapa? Karena dunia sana nanti kalau sudah keluar, dunia kerja itu sekarang sangat sempit. Sangat sempit. Sehingga bagaimana kita bisa membuka peluang seperti kalau kemarin sudah ada beberapa anak yang sudah mulai berusaha ya, mungkin ada yang entah jualan, entah apa. Mungkin sekarang ada yang sudah mulai konten-konten ya. Ini yang perlu kita kembangkan. Jadi anak-anak tidak harus bekerja, jadi tidak harus bekerja di industri lah, tapi anak-anak yang penting dia bisa hidup di masyarakat dan dia bisa memenuhi kebutuhannya sesuai apa yang diinginkannya. Jadi hidup itu kalau sudah sesuai keinginannya, tenang itu sudah. Kalau bagi saya itu sudah sukses itu. Luar biasa. Kalau dari Pak Nur sendiri, sukses itu titik Pak atau parameternya itu apa? Tadi kan Pak Kepala, sukses itu kalau misal kita udah mencapai titik yang dituju dari masing-masing siswa itu kan udah cukup kan. Kalau menurut Pak Nur sendiri? Kalau saya sering menyampaikan kepada anak-anak saya, ya anak didik itu, sukses itu tidak harus ditunjukkan dengan materi. Betul yang disampaikan oleh Pak Wardoyo tadi. Saya hanya sering menyampaikan ketika kamu bisa bermanfaat paling tidak untuk dirimu sendiri, orang repoti orang lain, tidak merepotkan orang lain, ya itu tadi, bisa bekerja apapun pekerjaannya, bisa menikmati, bisa intinya kita tidak merepotkan orang lain, kita bisa bertahan hidup dengan diri kita sendiri, syukur kita bisa membantu orang lain.
itu yang bisa saya katakan atau saya kategorikan sudah sukses. Jalur ya? Iya. Saya tuh kayak gini tuh kayak mendapat wejangan. Karena gimana juga kan masih ngerasa ya begitulah. Terus ini balik Pak Fala deh. Iya. Ini kan kalau sukses lagi sukses kan. Apalagi kalau sekarang kan zamannya milenial. Kayak mungkin kalau dulu zaman saya itu ya rumusnya sukses ya kalau misal jadi ini jadi misalnya jadi pegawai negeri terus nanti jadi apa kayak gitu Pak. Nah, kalau sekarang kan udah jauh beda ya. Dunianya juga sekarang udah ada yang gaming, ada yang YouTube dan sebagainya. Kalau menurut Pak Kepala tuh sukses ala milenial tuh gimana? Kan kalau sekarang kan kita ngomongnya sesuatu zaman sekarang ya. Kira-kira dari Pak Kepala gimana? Sukses milenial. Iya, kembali Mas, kalau sukses ala anak-anak sekarang kan memang tadi sudah dari awal. Anak sekarang itu tidak banyak bergerak, tidak banyak bergerak, inginnya dia diam tapi banyak uang kayak gitu ya. Jadi ya memang yang mungkin menurut anak-anak ya suksesnya sekarang ya kalau dia berhasil di dalam dunianya itu, yang dunia game tapi yang jelas saya ingin tekankan kita tidak boleh kemudian sukses itu kurangnya materi, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita hidup itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi kita hidup untuk hari berikutnya, untuk anak cucu kita. Jadi bagaimanapun ya namanya sukses itu ya tadi bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi karena kalau hanya untuk dirinya sendiri mungkin ya cukup dengan begini sudah cukup, tapi tidak untuk orang lain. Ini kalau saya boleh mengatakan, ini mau saya sampaikan ke anak-anak, besok entah kapan mau saya sampaikan, jadilah dirimu sendiri, tapi ingat bahwa di balik dirimu itu ada orang lain, itu yang namanya sukses. Lanjut ke Pak Nur deh, ini pertanyaan ada sambungan nih, kalau menurut Pak Nur, anak milenial tuh kayak gimana sih? Harusnya kalau sekarang anak milenial tuh suksesnya gimana? Tadi kan Pak Nur udah menyampaikan ini kan, dari Pak Nur sendiri. Kalau dari saya, milenial harusnya bisa memanfaatkan keadaan yang ada sesaat ini. Seperti misalnya sekarang kan canggih ya Mas, apa-apa serba tinggal pencet aja. Maka dia harusnya bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan dirinya. Itu yang bisa saya katakan anak milenial yang sukses ya di situ. Begitu. Saya tuh pernah ya Pak, kayak di kelas tuh kan waktu awal semester nih saya kan, yang terutama saya kan ngajar kelas 3. Terus saya tuh bikin kayak kuesioner proyeksi 5 tahun ke depan kan. Dan sebenarnya itu siswa kita tuh impiannya tuh cukup luar biasa loh Pak, dan ada yang rasional ya, emang ada beberapa yang belum, dan mereka tuh menyampaikan itu sampai ada yang menangis, ada yang ini, karena mungkin saya tuh nggak expect ya, saya ngiranya tuh oke deh proyeksi 5 tahun ke depan tuh paling mereka pengen jadi apa, tapi mereka tuh ada yang sampai nangis, ada yang ini, berarti kan mereka tuh pengen banget ada titik itu, dan terutama tuh banyak tuh pengen poinnya itu adalah untuk membanggakan orang tua, dan itu poin yang sangat luar biasa. Dan sampai nangis, dan saya tuh sampai heran di kelas tuh apa saya salah ya, tapi nggak apa, itu akhirnya mereka belajar untuk mengenal satu sama lain, dan asik kok, itu berjalan asik. Nah untuk pertanyaan hampir terakhir. Ini kan udah ngomong banyak panjang lebar nih. Nah kalau menurut Pak Kepala dulu ya, ini kan podcastnya kan episode pertama, harapan nanti ada episode lain kan. Ini kesempatan untuk Bapak Kepala, kalau misalnya Bapak Kepala dikasih kesempatan untuk menyampaikan ini ke wali atau orang tua, itu kira-kira yang pengen Pak Wardoyo sampaikan ke orang tua itu apa? Yang saya ingin sampaikan ke orang tua adalah satu, membangun persepsi pendidikan kita itu biar sama antara sekolah dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memerankan orang tua dalam pendidikan ini biar kita bisa jadi di sekolah itu artinya anak-anak datang ke sekolah itu niatnya belajar. Dari mana? Dari support orang tua. Ini jadi yang saya sampaikan hanya kalau dengan orang tua ya itu saja, membangun komunikasi, menyamakan persepsi dalam pendidikan kita itu, sehingga kita saling mengisi ketika di rumah seperti apa, ketika di sekolah seperti apa. Dan mungkin lewat media-media seperti ini nanti akan kita banyak, saya berharap betul nanti ke depan itu program-program sekolah itu akan kita sosialisasikan lewat media-media seperti ini, sehingga orang tua bisa melihat, oh sekolah anak saya itu sekolah dapat ini gitu. Kemudian kalau dia melihat juga kekurangan, oh sekolah kurang ini, berarti ya harus saya tambah di rumah. Ini
ini yang ke depan harus kita kembangkan ke sana. Jadi harapan kita ini tidak berhenti sampai di sini. Mas Ridwan ya tentunya nanti dari motor menggerak untuk kita semua, harapan kita nanti bisa berkembang terus begitu terus ya. Mungkin topik-topiknya yang up to date untuk kita semua, untuk yang podcast. Mungkin juga di samping itu juga kita sampaikan informasi yang ada di sekolah. Sedang apa atau sekolah sekarang ini sampai di mana? Iya, bukan ya bisa happening, bisa yang lain ya, termasuk mungkin kegiatan pembelajaran juga bisa kita sampaikan, mungkin kegiatan pembinaan dan sebagainya juga kita sampaikan. Mungkin juga kalau ada kebahagiaan di teman-teman misalkan ada juara kita sampaikan orang. Tetapi sebaliknya, kalau ada event ada sesuatu yang mungkin duka cita dan membangun empati itu juga harus kita sampaikan kepada anak-anak dulu kepada orang. Jadi nanti kita satu keluarga SMK Negeri 1 itu Mas. Siap. Kalau dari Pak Nur ini pertanyaan yang hampir terakhir nih kan, tadi kan Pak kalau sudah ini Pak Nur. Kalau setelah pandemi terus sampai sejauh ini kan udah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun? Ya. Hampir 2 tahun kan. Kira-kira sejauh itu tuh siswa kita tuh udah berprestasi apa sih Pak? Yang dari kacamata Pak Nur tuh apa aja yang mungkin kan ini disampaikan sama orang tua dan sebagainya biar semua orang tahu kalau setelah pandemi itu kita juga bisa bangkit. Dan kira-kira prestasi apa aja sih yang udah kita toreh atau kita raih sejauh ini? Mungkin yang terngiang yang di Pak Nur deh apa? Kalau prestasi sebenarnya pada saat pandemi pun sudah kita tetap mengikuti kegiatan yang dilakukan secara daring ya Mas ya. Secara online begitu. Kita juga pernah beberapa kali contohnya OSN vokal itu loh, kita juara juga itu yang Mbak Gresia. Oh iya kita tingkat provinsi. Kita juara 2 sama juara 3 kalau saya nggak keliru. Kemudian itu pas selama kegiatan di pandemi. Kemudian setelah pandemi ini kita juga langsung banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti perlombaan Ruton Inti, kemudian lagi seperti kemarin saya juga mengikutkan peserta untuk PWD, kemudian yang sekarang berjalan ini Lipek, futsal kita juga juara. Jadi sebenarnya sekolah kita itu banyak potensi ketika kita bisa mengolahnya dengan baik Mas. Dan kebetulan kita mendapatkan Pak Kepala ini luar biasa. Visinya ke depan untuk anak-anak itu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Saya tuh 18 tahun ya, dari 2005 sampai hampir 18 tahun. Ada Pak Kepala Sekolah yang nareni itu istilahnya nakoni siswa arak peraturannya arak kepiye gitu ya. Itu baru sih buat saya juga. Baru kan intinya baru. Yang jelas beliau hanya ingin membuat komitmen kepada siswa bahwa siswa itu melaksanakan tata tertib sesuai dengan hati nuraninya gitu ya Pak. Ya. Tidak ada paksaan lagi, tidak ada istilahnya bentak-bentakan, tidak ada keras-kerasan. Kita mencoba ke arah situ Mas, dan kita sangat mendukung di tim kesiswaan. Hampir setiap saat kita komunikasi merumuskan agar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ini bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Lipar. Demikian Mas. Ya, luar biasa ya. Saya itu juga ngerasanya itu perubahannya luar biasa sih. Saya luar biasa ini saya salut. Saya secara pribadi ya luar biasa Pak Kepala ini sudah mulai menanamkan hal baru di sekolah kita ya. Nah dulu kan biasanya kita Mas Iwan juga mengetahui mungkin monoton di sekolah itu seperti itu yang menungui terus kayak gitu terus ini kan luar biasa aturannya yang ada. Bahkan Bapak ini suruh Mas Metani itu melihat satu persatu tata tertibnya itu. Kalau nggak cocok disuruh buat. Kayak raker kemarin ya. Iya seperti itu kan luar biasa. Nah saya tuh ditunjuk buat jadi media aplikasi di Humas sebagainya. Saya kaget kan, saya kan termasuk baru ya. Saya kan juga pernah ngerasain waktu Bapak Kepala ada PLT ada ini kan. Jadi menurut saya yang paling impactful itu ya waktu Pak Kepala ambil sendiri yang luar biasa. Terus ini yang terakhir hampir fix. Hampir fix. Nih, kesan pesan ini kan episode pertama nih. Nanti kan pasti juga kita usahakan ada kan. Jadi nanti mungkin ada topik yang bisa diangkat, mungkin yang happening juga bisa diangkat. Kira-kira kesan pesannya Pak Kepala terhadap mungkin topik yang kita angkat kayak gini, podcast sebagian itu gimana? Terima kasih Mas Iwan. Ini luar biasa sekali artinya ini sebuah media. Saya menginginkan memang
kalau bisa ya kita maksimalkan betul potensi yang ada di sekolah. Dan ini salah satu media yang luar biasa. Jadi saya berharap betul ini menjadi satu media alat untuk kita bersama berkembang bersama-sama. Ini juga sebagai alat evaluasi untuk kita semua ya. Jadi harapan kita kan nanti kalau kita post, kita kemudian ada orang yang melihat, kemudian bisa memberikan masukan ke kita. Nah ini kemudian akan kita gunakan sebagai evaluasi untuk kegiatan kita. Terima kasih sekali Mas Ridwan sudah memotor ini dan semoga ini tidak berhenti di sini, tapi ini awal yang mungkin terus gitu seterusnya. Terima kasih. Dari Pak Nur, kesan-kesannya terhadap kita kan udah pernah kerja, nggak cuma ini aja Pak, ada dalam sekolah yang mungkin kita asik-asikan aja, tapi responnya terutama dari alumni itu luar biasa. Nah, excitementnya juga dapat, ini juga dapat. Kalau kesan-pesannya ini kan podcast yang pertama ya. Kira-kira nanti harapannya Pak ke depan-depannya itu kesan-pesannya pengennya kemana sih podcast ini larinya? Atau gimana? Karena ini kan official pertama di YouTube sekolah ini kita bikin baru yang dulu kan sempat ada tapi ternyata emailnya atau ininya nggak bisa diakses sandinya kan. Nah ini kita bangun dari awal lagi. Nah kira-kira apa Pak pesannya dari kesan-pesannya dari Pak Nur? Oke, seperti yang sampaikan Pak Kepala luar biasa nih, terutama Mas Ridwan ini memberikan warna baru juga Pak di sekolah kita. Sebenarnya saya itu sudah punya ide itu pas waktu awal pandemi Pak, dari teman-teman itu sudah, tapi kita kesulitan nih yang mau ngedit ke siapa begitu, kita belum ada. Kebetulan Mas Ridwan masuk dan jalan luar biasa, dan saya berharap ini tidak berhenti di sini Mas. Nanti kita dirutinkan ya Pak, kalau bisa. Ini mohon dukungan dari Pak Kepala Sekolah juga. Nanti ini dirutinkan. Ini tidak nanti narasumbernya kalau saya boleh usul tidak hanya sekedar dari kami, dari guru, nanti siswa yang berprestasi. Nanti kita panggil siswa yang berprestasi, kita datangkan untuk istilahnya mensupport teman-temannya, dari teman untuk temannya, ibaratnya seperti itu. Dan kita kalau bisa juga berjalan terus, kemudian ada event-event yang bisa dilaksanakan kita agendakan, misalnya untuk live dan sebagainya. Nanti kalau bisa ada untuk event perpisahan, pelepasan siswa, ulang tahun sekolah misalnya seperti itu, ada live, kita ngambil narasumber dari mana misalnya seperti itu. Tetap semangat untuk harus jalan untuk SMK Negeri 1 Lipar. Nah ini tuh juga saya dukung sama orang-orang hebat kayak ini, ada beberapa siswa juga yang mendukung di belakangnya, ada Hidayat, ada Bis juga, nanti biasanya juga ada teman-teman yang lain juga yang bantu Hafiz dan sebagainya. Oke, mungkin itu. Karena di sini saya jujur udah nggak ada lagi, jadi saya juga bingung mau nanya apa. Nah itu mungkin sepintas sekarang ya untuk episode pertama ini ya. Jadi ada kekurangan dan sebagainya itu mohon dimaafkan karena ini alatnya juga sangat tidak proper. Ya kita pakai HP dan sebagainya, tapi enggak lah. Yang penting kita jalan dulu, dan pasti saya juga akan amanah, istilahnya kan saya sudah dipercaya Pak Kepala dan sekolah juga untuk bisa lebih aktif lagi membahas hal seperti ini. Tapi memang butuh waktu karena kita juga terkendala alat sebagainya. Jadi mungkin mohon didukung karena kedepannya juga pasti kita butuh bantuan dari sekolah juga. Nah, ini kan saya kesempatan kan untuk ngomong ke yang audien luas ini kan. Kalau misalnya kita tuh sekarang udah punya rumusan official sosmednya kita kan, dari mulai YouTube tuh ada 2, yang SMK Negeri Lipar sama Bel Sekolah, yang itu buat yang fun-fun aja, yang sekolah nanti yang SMK Negeri Lipar yang khusus buat yang formal dan podcast kayak gini terutama. Kalau misalnya yang IG itu ada yang SMK Negeri Lipar juga ada. Facebook juga kemarin saya sudah bikin, web sekolah juga udah mulai aktif lagi, jadi harapannya nanti media itu banyak dan bisa mengembangkan SMK Lipar itu lebih luas lagi. Luar biasa. Oke, mungkin itu dulu, mungkin kita ketemu lagi di next podcast. Sekian dari saya, mungkin selamat menyaksikan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sebelum podcast ini tutup, izinkan saya ngasih kesimpulan. Karena lupa tadi waktu tag gak disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai kesuksesan itu diperlukan kedisiplinan dari masing-masing siswa, tak terlepas dari dukungan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, orang tua dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa kita mulai pelan-pelan untuk kesadaran terhadap kedisiplinan baik dari siswa, nanti didukung oleh sekolah dan orang tua, sehingga nanti mereka mencapai kesuksesan yang ingin dicapai. Sekian dulu untuk podcast kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan sebagai host, signing out.